pagi. Kita bertemu lagi nih di ibadah pada pagi hari ini, tanggal 17 Januari 2021. Nah adik-adik, kakak mau tanya sama adik-adik, gimana kabarnya semua? Kakak yakin dan percaya adik-adik dalam keadaan sehat dan penuh berkat dari Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita sama-sama menyanyikan satu lagu dari Kidung Ceria 133, baitnya yang pertama, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, kau junjungan, ku bahagia, ku yang bakal. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, kau junjungan, ku bahagia, ku yang bakal. Adik-adik tetap berdiri, kita mau berdoa, kita menyanyikan dulu. Mana jempol, 1, 2, 3. Mana jempol di sini, di sini. Apa kabar jempol? Baik-baik saja, sembunyi, sembunyi. Mana jari, di sini, di sini. Apa kabar jari? Baik-baik saja, dilipat. Berdoa, kita sama-sama satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas segala penyertaan-Mu dari sepanjang malam kami hingga pada pagi hari ini Bapa. Kami telah siap datang beribadah kepadamu. Tuhan Yesus memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami ini. Ampuni akan setiap salah dan dosa kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kakak persilakan adik-adik untuk duduk. Semua siapkan Alkitabnya, duduk yang manis karena kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh kakak Rini dan kakak Jen. Tapi sebelum itu, kita menyanyikan dulu lagu dari Kidung Ceria 135, baitnya yang pertama dan keempat, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, sudut langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa dulu. Sikap berdoa bagaimana? Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Tiba saatnya kami akan mendengarkan serta membaca firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati kami, biarlah kami dapat mengerti, memahami, dan kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam Kitab Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11.
Yohanes 2 ayat yang pertama sampai dan ke-11. Kita baca secara bersama ya. 3, 2, 1. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cendoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengucap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencendok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, Setiap orang yang dihidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, tema kita pada pagi hari ini, aku mengandalkan kuasa Tuhan. Nah, yang menceritakan ketika Tuhan Yesus sedang berada di pesta perkawinan di Kana, pada saat itu terjadi sebuah masalah, yaitu keluarga yang mengadakan pesta tersebut dia kehabisan anggur, di mana adik-adik dalam tradisi orang Yahudi, ketika tuan rumah ketika yang mengadakan pesta tersebut kehabisan anggur, maka itu hal yang sangat memalukan. Mengapa? Karena anggur adalah lambang sukacita. Maka dari itu di setiap pesta perkawinan diharuskan atau wajib ada anggur. Nah, adik-adik, saat mereka kekurangan anggur, maka Maria datang kepada Yesus dan berkata, ayat yang ketiga, Ibu Maria berkata kepada Tuhan Yesus, yaitu mereka kehabisan anggur. Ungkapan Ibu Maria ini mau mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa mereka sedang membutuhkan bantuan Tuhan Yesus. Pernyataan Ibu Maria ini mau supaya Tuhan Yesus menyatakan mujizatnya. Ibu Maria ini tahu siapa Tuhan Yesus, makanya Ibu Maria ini mau supaya Tuhan Yesus menyatakan mujizatnya dan menyatakan bahwa orang-orang tahu bahwa dia adalah Mesias. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus menolaknya. Tuhan Yesus menolaknya dan berkata, belum waktunya Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus tetap membantu, tetap menolong keluarga ini yang kehabisan anggur. Pada saat itu Tuhan Yesus menyuruh agar para pelayan mengisi tempayan yang kosong itu dengan air yang penuh. Lalu adik-adik, yang terjadi adalah semua tempayan yang berisi air itu menjadi anggur, bahkan menjadi anggur yang sangat baik. Ketaatan para pelayan ini mengikuti perintah Tuhan Yesus dengan mengisi tempayan yang kosong itu dengan air, membuahkan hasil, membuat mereka dapat melihat dan merasakan bahwa kuasa Allah ada di dalam diri Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, hari ini kita diajarkan oleh Tuhan bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa dan mampu melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Namun adik-adik, hal itu dapat kita rasakan ketika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita.
Karena itu, setiap kita, kakak dan adik-adik diajarkan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Contoh kecilnya ketika adik-adik sedang ujian, adik-adik pasti belajar kan? Nah, adik-adik tetap belajar tetapi harus juga berdoa. Kita harus mengandalkan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan agar setiap ujian kita dapat selesai dan kita dapat nilai yang terbaik. Jadi apapun yang kita lakukan, mau kita berpergian atau apapun itu, kita harus tetap berdoa, kita harus tetap mengandalkan Tuhan di setiap hidup kita. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Nah, sekarang kita masuk di aktivitas ya. Hari ini kita akan membuat pembatas Alkitab berbentuk log ini. Tapi pembatas Alkitabnya ini bisa ditulis deh, bentuknya kayak gini. Jadi ada tulisannya di dalam. Nah, tulisannya itu adalah aku mau mengandalkan kuasa Tuhan. Jadi adik-adik, kita buat ya pembatas Alkitab ini. Nanti letakkan di Alkitabnya adik-adik, oke? Nah, adik-adik, di sini Kakak Desi punya kertas origami. Atau kalau misalkan adik-adik tidak punya kertas origami, adik-adik boleh pakai kertas apa saja yang ada di rumahnya adik-adik ya. Jadi kertas origami ini Kakak Desi ukur panjangnya itu 16 kali 16. Jadi ini panjang kali lebarnya sama ya, 16 kali 16. Kemudian nanti cara pembuatannya lihat di video ya. Jadi pertama-tama kertasnya dilipat menjadi 2. Kemudian adik-adik silahkan buat pola berbentuk love ya, atau hati. Nah adik-adik tadi kan sudah lihat caranya dibuat dulu polanya, tapi sambil dilipat. Jadi nanti kita guntingnya yang ini, yang sisi di sini, sisi ini tidak boleh putus ya. Jadi polanya kita gunting ya, tidak boleh putus yang di sebelah sini. Jadi cara guntingnya itu mulai dari ujung sini dulu ya, dari atas. Kemudian ke bawah, kemudian pola yang ini nanti kita ambil begini. Jadi ininya nggak lepas ya. Nah setelah sudah buat bentuk ini, adik-adik silahkan tulis di dalamnya tulisan aku mau mengandalkan Tuhan ya. Kakak Desi tulis dulu ya. Nah ini Kakak Desi sudah selesai tulis. Jadi tulisannya aku mau mengandalkan kuasa Tuhan. Terus namanya Kakak Desi. Terus di sini Kakak Desi tulis di saat apapun. Jadi untuk adik-adik yang kelas kecil dan tanggung, adik-adik boleh tulis tambahan di sebelahnya. Seperti ini Kakak Desi tulis dalam kondisi apapun, saat bekerja, saat mau melakukan sesuatu, terus saat sedang senang, saat bersedih, semuanya itu mengandalkan kuasanya Tuhan ya. Kalau untuk adik-adik yang TK boleh cukup sampai di sini, aku mau mengandalkan kuasa Tuhan. Boleh minta tolong mama atau papa atau kakak-kakaknya untuk bantu tuliskannya dan buatkan. Nah setelah itu ini adik-adik letakkan di dalam Alkitabnya adik-adik ya. Adik-adik sudah punya Alkitab masing-masing kan ya. Jadi adik-adik letakkan di dalam Alkitab. Ini bisa sebagai pembatas Alkitabnya adik-adik juga ya. Jadi adik-adik bisa letakkan dalam Alkitabnya adik-adik. Oke, sekian aktivitas kita pada pagi hari ini. Semoga adik-adik selalu mau mengandalkan kuasanya Tuhan dalam setiap aktivitasnya adik-adik. Seluruh hidupnya adik-adik serahkan kepada Tuhan.
Dadah. Adik-adik, saatnya kita mau berdoa, kita mau naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menguatkan kami. Kami mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami selalu mengutamakan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami. Tuhan Yesus memberikan mereka kesehatan, kekuatan umur yang panjang, berkati setiap tugas pekerjaan dan tanggung jawab kedua orang tua kami. Biarlah Tuhan Yesus, kelak kami besar, kami bisa membahagiakan kedua orang tua kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh, yang sakit. Marilah Engkau Tuhan memberkati setiap obat-obatan yang ia konsumsi, yang ia minum, serta makanan dan minuman. Biarlah Tuhan Yesus mau menolongnya menjadi dokter di atas segala dokter, menyembuhkan sakit penyakitnya. Bila ada teman kami yang sedang berduka, biarlah Tuhan Yesus mau menghiburnya, mau menolongnya, memberikan mereka kekuatan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk negara, bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus tahu pergumulan apa yang bangsa kami alami. Banyak hal yang terjadi di awal tahun ini. Tuhan Yesus mengetahuinya. Biarlah Tuhan Yesus mau menolong kami. Pulihkanlah virus corona ini. Tuhan Yesus, punahkanlah virus corona ini. Biarlah Tuhan Yesus kami bisa hidup normal kembali, kami bisa bersekolah kembali, kami bisa beribadah kembali di gereja. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami di luar sana yang terkena gempa. Marilah Engkau Tuhan memberikan mereka penghiburan, kekuatan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberikan jalan keluar untuk setiap masalah yang boleh terjadi. Kami yakin dan percaya di saat kami mengandalkan Engkau dalam setiap hidup kami, Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami, sanggup membuat hal yang tidak kami pikirkan menjadi mungkin ya Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pekerjaan Tuhan. Biar kami juga berdoa buat kota kami, kota Makassar, kota Maros, dan seluruh kota. Biarlah Tuhan Yesus mau menolong, menjaga. Jauhkanlah Tuhan Yesus dari bencana-bencana alam atau apapun yang tidak kami pikirkan ya Tuhan. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan mau menolong, menjaga dan memelihara kami. Inilah doa dan seruan kami ya Tuhan yang tidak jauh dari sempurna. Ampunkan setiap salah dan dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Dan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Rini dan Kakak Jen. Kiranya firman yang adik-adik dengar ini boleh adik-adik terapkan dalam kehidupannya adik-adik sehari-hari. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Untuk itu semua siapkan uang persembahannya. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan dari Kidung Ceria 256 baitnya yang pertama, Hidup Kita Yang Benar. Hidup
kita mau mendoakan persembahan kita. Untuk itu kakak ajak adik-adik berdiri, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anakmu telah memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini Bapa boleh berguna bagi pelayanan gerejamu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati persembahan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Kita akan bertemu di ibadah selanjutnya tanggal 24 Januari 2021. Nah adik-adik, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, kita sama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 261, baitnya yang pertama, Ku Berbahagia. Yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Adik-adik, sebelum kita pisah satu sama lain, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah kami boleh selesai di pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus, ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing. Biarlah penyertaan Tuhan selalu mengalir bagi kami semua. Biarlah berkat ibadah di pagi hari ini melimpah bagi kami semua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di minggu depan. God bless you.